Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pusat, Bapak Jarod Saifullah Hidayat, mengubur impian Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi selaku calon Gubernur Sumatera Utara untuk berhadapan-hadapan dengan Bobi Nasution dan entah calon yang lain. Ada apa? Bukan partai politik. Ya, teman-teman, kita akan diskusikan terkait dengan sikap ya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui Ketua DPP-nya, Pak Jarod, yang kelihatannya berdasarkan analisis sederhana saja, ya tidak akan memberi ruang pada Pak Edi ya selaku mantan Gubernur Sumatera Utara. Apa alasannya? Kita akan bahas setelah kita tinjau buku kita. Ya, teman-teman, kita akan lihat buku kita hari ini. Ya, ada sebuah buku kecil, tapi sekali lagi pengaruhnya besar ya. Jadi jangan menyepelekan buku yang tipis, yang besar, yang lama, yang apa ya. Semuanya kembali kepada isi, apakah substansi yang ditawarkan itu ya masih relevan untuk diyakini dan dijadikan referensi. Baik, di dalam buku tulisan Art Gardner ini ya, mengapa pemenang mendapat kemenangan, ada banyak sekali butir-butir pemikiran yang baik di dalamnya, tetapi saya coba ambil yang berkesesuaian dengan konten ini. Salah satu ayat pada halaman 16 ya, alinea kedua. Salah satu kutipan yang paling saya sukai berasal dari ahli psikologi William James ya. Ini dikenal sebagai filsuf semangat. Kalau baca tulisan-tulisannya William James, teman-teman akan merasakan itu. Penemuan terbesar dalam generasi saya adalah bahwa manusia dapat mengubah kehidupan mereka dengan mengubah sikap pikiran mereka. Saya ulangi ya, penemuan terbesar dalam generasi saya adalah bahwa manusia dapat mengubah kehidupan mereka dengan mengubah sikap pikiran mereka. Kemarin kita bicara tentang bahwa perasaan itu mengalir di dalam pikiran ya. Nah, karena itu untuk mengubah perasaan harus mengubah pikiran. Nah, sekarang kita berbicara tentang mengubah situasi. Ya, jika Partai Demokrasi Indonesia ingin mengubah situasi kembali yang dalam amatan kita dalam kondisi terpuruk ya, tergradasi kepercayaan publiknya terkait dengan partai ini, maka memang harus merubah pikiran atau paradigma mindset berpolitik di lanskap yang baru ini ya, di era destruktif ini, di mana komposisi konstituen itu lebih banyak pada generasi Z dan generasi milenial yang tentu tidak ada lagi yang disebut dengan militansi ya. Bicara tentang pemilih tradisional, ini pemilih ya Gen Z dan Gen milenial. Nah, kita berharap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui ketumnya tidak main-main lah ya. Jangan bermain-main, jangan dimainkan dulu ya. Sekalipun itu positif ditanggapi dari berbagai kalangan, tetapi juga itu membuka ruang orang melihat dari sisi yang negatif, sehingga itu akan merugikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sendiri. Nah, kita tidak berharap demikian. Kita harap PDIP menjadi salah satu partai yang berkontribusi dalam rangka membangun negara ini yang sudah pernah dilakukan dan harapannya akan terus dilakukan. Bagaimana dengan persoalan kontestasi Sumatera Utara? Memang ini menjadi sebuah pertandingan atau kontestasi politik yang tentu akan mempertaruhkan kredibilitas baik Megawati ya, karena kita tahu bahwa Sumatera Utara adalah juga merupakan bagian kandang banteng di mana mereka finish di urutan kedua ya, setelah Golkar dan kemudian disusul oleh Gerindra. Nah, nanti kita akan lihat komposisi itu di berikutnya. Tapi yang perlu kita simak di sini, di mana letak argumentasi, reasoningnya bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui Ketua DPP Pak Jarod itu mengubur impian Pak Edi Rahmayadi, Letnan Jenderal Purnawirawan, yang dulu adalah
mantan gubernur Sumatera Utara ya. Nah, kalau teman-teman simak dari statement Pak Jarod ya ketika ia ditanyai, diwawancarai, ya kita lihat di situ bagaimana beliau ya begitu menyinggung tentang kandidasi Bobi Nasution yang dianggap merupakan rekomendasi bos ya, yang karena intervensi bos dan sebagainya. Tetapi di situ tersirat tersirat bukan tersurat. Tersirat dari statement yang tidak disadari oleh Pak Jarod bahwa ia tidak memandang kinerja kalau dalam konteks perspektif performance appraisal atau penilaian kinerja, evaluasi kinerja ya terkait dengan kondisi Sumatera Utara itu tidak menunjuk pada apresiasi terhadap kinerja gubernur sebelumnya, karena Pak Jarod mengatakan walaupun tidak menunjuk nama itu, menyebut nama itu, beliau mengatakan bahwa Sumatera itu penuh dengan korupsi. Nah, penuh dengan korupsi. Jadi masalah stunting dan juga persoalan kerusakan hutan. Jadi statement ini dengan secara tidak langsung itu sebenarnya mengubur impian Pak Edi ya, karena bukan beliau yang akan, karena beliau adalah seorang gubernur yang bertanggung jawab di masa kepemimpinannya terkait dengan 3 isu itu dan isu-isu yang lain. Jadi ini merupakan satu statement yang tidak disadari bahwa ya Pak Edi akan kalah bersaing dengan calon yang lain ya, yang mungkin kalau tidak Ahok ya menurut saya Pak Jenderal ya Purnawirawan Andi Perkasa yang kemungkinan akan dihadap-hadapkan dengan Bobi ya. Nah, terlepas dari persoalan siapa, apakah Ahok, apakah Pak Jenderal kita, tetapi yang saya mau lihat di sini, Dewi Fortuna tidak berpihak pada Pak Edi Rahmayadi ya, karena apalagi ditambah dengan kasus ketika beliau datang mendaftarkan diri dan kemudian ada kasus foto tak terpampangnya foto Pak Jokowi di ruang tersebut, dan ini sudah memberikan sebuah catatan merah bagi para konstituen di sana bahwa mereka punya ingatan memori yang kurang baik di situ. Jadi kalau dari basis analisis saya menyatakan secara sederhana tidak ada peluang bagi Pak Edi Rahmayadi untuk bisa mewakili PDIP dalam kontestasi menghadapi Bobi Nasution ya. Nah, apalagi kalau nanti Gerindra punya komitmen yang sangat kuat ya bersama dengan Kimnya, Golkar yang menjadi pemenang ya jawara di Sumatera Utara dalam perolehan suara, itu kemudian ingin menjaga marwah Jokowi ya. Tentu ini sudah bisa dikatakan bisa dipastikan ya 90% Bobi Nasution akan memenangi kontestasi gubernur Sumatera Utara ya. Saya punya analisis seperti itu. Nah, bagaimana dengan kemana nanti Pak Edi Rahmayadi akan berlabuh? Ya saya kira ya, agak sulit karena beliau sudah tidak direkomendit oleh partainya sebelumnya yaitu PKS ya. Apalagi sekarang PKS dirundung dengan masalah yang tentu teman-teman tahu dengan kasus 70 kg ya. Nah, saya kira itu merupakan satu catatan yang akan terus menarik untuk kita lihat dinamika kontestasi, kandidasi, siapa sebenarnya yang akan mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apakah kemudian ruang itu tertutup ya, namanya juga kemungkinan. Ya, tetapi kalau dari sisi analisis dari statement Pak Jarod, saya sangat tidak yakin bahwa beliau akan mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bukan partai politik.